Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Satrio Akbar, NIM 2019 03102028 dari Prodi D3 Teknik Elektronika Angkatan Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah rangkaian listrik materi transien. Transien atau gejala peralihan merupakan perubahan nilai tegangan atau arus maupun keduanya, baik sesaat maupun dalam jangka waktu tertentu. Buka kurung dalam orde mikrodetik, tutup kurung, dari kondisi tunaknya steady state. Penyebabnya adalah dapat dari lingkungan atau faktor eksternal seperti petir, dan dapat juga akibat perlakuan terhadap sistem itu sendiri, atau faktor internal seperti pensakaran. Pada rangkaian listrik, transien merupakan suatu karakteristik respon alami tegangan atau arus dari sistem yang terdiri dari komponen resistif atau R, induktif atau L, dan kapasitif atau C. Ada 3 respon yang dikenal, yaitu respon alami kurang teredam atau underdamped, teredam kritis atau critically damped, dan sangat teredam overdamped. Karena di sini membicarakan arus, maka respon yang dimaksud adalah respon arus, sehingga rangkaiannya adalah sebuah rangkaian seri. Gejala transien. Gejala transien terjadi pada rangkaian-rangkaian yang mengandung komponen penyimpan energi seperti induktor dan kapasitor. Gejala ini timbul karena energi yang diterima atau dilepaskan oleh komponen tersebut tidak dapat berubah seketika, atau arus pada induktor dan tegangan pada kapasitor. Kita mengetahui bahwa kapasitor dan induktor adalah piranti-piranti dinamis, dan rangkaian yang mengandung piranti-piranti jenis ini kita sebut rangkaian dinamis. Piranti dinamis mempunyai kemampuan untuk menyimpan energi dan melepaskan energi yang telah disimpan sebelumnya. Hal demikian tidak terjadi pada resistor yang hanya dapat menyerap energi. Oleh karena itu, pada waktu terjadi operasi penutupan ataupun pemutusan rangkaian, perilaku rangkaian yang mengandung kapasitor maupun induktor berbeda dengan rangkaian yang hanya mengandung resistor saja. Karena hubungan antara arus dan tegangan pada induktor maupun kapasitor merupakan hubungan linear diferensial, maka persamaan rangkaian yang mengandung elemen-elemen ini juga merupakan persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini dapat berupa persamaan diferensial order 1, dan rangkaian yang demikian ini disebut rangkaian atau sistem order 1. Jika persamaan rangkaian berbentuk persamaan diferensial order 2, maka rangkaian ini disebut rangkaian sistem order 2. Analisis rangkaian order 1. Rangkaian RC seri. Salah satu contoh rangkaian order 1 dalam keadaan peralihan adalah rangkaian RC seri seperti pada gambar D1.1. Bisa dilihat gambar di titik 1 rangkaian RC ini. Pada awalnya saklar S pada rangkaian ini terbuka. Kemudian pada saat T sama dengan 0, ia ditutup sehingga terbentuk rangkaian tertutup terdiri dari sumber Vs dan hubungan seri resistor dan kapasitor C. Jadi mulai pada T sama dengan 0, terjadilah perubahan status pada sistem tersebut, dan gejala yang timbul selama terjadinya perubahan itulah yang kita sebut gejala perubahan atau gejala transien. Gejala transien ini merupakan tanggapan rangkaian seri RC ini setelah saklar ditutup, yaitu pada T lebih dari 0, aplikasi HTK pada rangkaian untuk T lebih dari 0 memberikan min Vs plus IR ditambah V sama dengan min Vs ditambah RC dV per dt plus V sama dengan 0, atau RC dikali dV per dt plus V sama dengan Vs. Persamaan 1.1 adalah persamaan rangkaian seri RC dengan menggunakan tegangan kapasitor sebagai pengubah. Alternatif lain untuk memperoleh persamaan rangkaian ini adalah menggunakan arus I sebagai pengubah. Tetapi dalam analisis transien, kita memilih pengubah yang merupakan pengubah status dalam menyatakan persamaan rangkaian. Untuk rangkaian RC ini, pengubah statusnya adalah tegangan kapasitor V. Pemilihan pengubah status dalam melakukan analisis transien berkaitan dengan ada tidaknya simpanan energi dalam rangkaian yang sedang dianalisis.
sesaat sebelum terjadinya perubahan. Hal ini akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Persamaan 1.1 merupakan persamaan diferensial order 1 tak homogen dengan koefisien konstan. Tegangan masukan Vs merupakan sinyal sembarang yang dapat berbentuk fungsi-fungsi yang pernah kita pelajari. Dalam analisis rangkaian ini adalah mencari tegangan kapasitor V untuk T lebih dari 0. Tinjauan umum tanggapan rangkaian order 1. Secara umum, persamaan rangkaian order 1 berbentuk A dikali dy per dt plus by sama dengan x t. Pengubah Y adalah keluaran atau tanggapan dari rangkaian yang dapat berupa tegangan ataupun arus, sedangkan nilai A dan B ditentukan oleh nilai-nilai elemen yang membentuk rangkaian. Fungsi xt adalah masukan pada rangkaian yang dapat berupa tegangan ataupun arus dan disebut fungsi pemaksa atau fungsi penggerak. Kita mengetahui bahwa persamaan diferensial seperti pada 1.3, rumus A dy per dt plus by sama dengan xt mempunyai solusi total yang merupakan jumlah dari solusi khusus atau solusi homogen. Solusi khusus adalah fungsi yang dapat memenuhi persamaan 1.3, sedangkan solusi homogen adalah fungsi yang dapat memenuhi persamaan homogen. A dy per dt plus by sama dengan 0. Hal ini dapat dipahami karena jika fungsi x1 memenuhi persamaan T1.3 dan fungsi x2 memenuhi persamaan 1.4, maka y sama dengan x1 plus x2 akan memenuhi persamaan 1.3. Sebab A dikali dy per dt plus by sama dengan A d buka kurung x1 plus x2 tutup kurung per dt plus b x1 plus x2 sama dengan A dx1 per dt plus bx1 plus A dx2 per dt plus bx2 sama dengan A dx1 per dt plus bx1 plus 0. Jadi Y sama dengan x1 plus x2 adalah solusi dari 1.3 dan kita sebut solusi total. Kita masuk analisis rangkaian order 2. Contoh rangkaian order 2 bisa dilihat. Rangkaian RLC seri, kita lihat rangkaian seri RLC pada gambar di bawah ini. Saklar S ditutup pada T sama dengan 0. Langkah pertama dalam mencari tanggapan rangkaian ini adalah mencari persamaan rangkaian. Karena rangkaian yang mengandung C dan L, maka ada dua pengubah status yaitu tegangan kapasitor dan arus induktor yang dapat kita pilih untuk digunakan dalam mencari persamaan rangkaian. Kita mencoba lebih dulu menggunakan tegangan kapasitor sebagai pengubah rangkaian, kemudian melihat apa yang akan kita dapatkan jika arus induktor yang kita pilih. Aplikasi HTK untuk T lebih dari 0 pada rangkaian ini memberikan RI ditambah L dikali DI per DT plus V sama dengan V input. Karena I sama dengan IC sama dengan C dikali dV per dt, maka persamaan 2.1 menjadi LC d kuadrat V plus dt kuadrat per plus RC dV per dt plus V sama dengan V input. Persamaan 2.2 adalah persamaan diferensial order 2 yang merupakan deskripsi lengkap rangkaian dengan tegangan kapasitor sebagai pengubah. Untuk memperoleh persamaan rangkaian dengan arus induktor I sebagai pengubah, kita manfaatkan hubungan arus tangga, yaitu bisa dilihat itu I sama dengan IC sama dengan C dikali dV per dt menjadi V sama dengan 1 per C, sehingga menjadi bisa dilihat ya di gambar ini di PowerPoint yang saya tampilkan. Untuk selanjutnya persamaan 2.2 dan 2.3 itu sama bentuknya, tetapi untuk pengubah sinyalnya hanya saja pengubah sinyalnya saja yang berbeda. Karena dalam hal ini berarti bahwa tegangan kapasitor atau arus induktor sebagai pengubah akan memberikan persamaan rangkaian yang setara. Kita hanya mempelajari salah satu dari antaranya. Tinjauan umum tanggapan rangkaian order 2. Secara umum rangkaian order 2 mempunyai persamaan bentuk A dikali D kuadrat Y plus DT kuadrat ditambah B dy per dt plus CY sama dengan XT. Pada sistem order 1 ini kita telah
melihat bahwa tanggapan angka yang terdiri dari dua komponen yaitu tanggapan alami dan tanggapan paksa. Hal yang sama juga terjadi pada sistem order 2 yang dengan mudah dapat ditunjukkan secara matematis seperti halnya pada sistem order 1. Perbedaan dari kedua sistem ini terletak pada kondisi awalnya, karena rangkaian order 2 mengandung dua elemen yang mampu menyimpan energi, yaitu L dan C, maka dalam sistem ini baik arus induktor maupun tegangan kapasitor harus merupakan fungsi kontinu. Oleh karena itu, ada dua kondisi awal yang harus dipenuhi, yaitu VC 0 plus sama dengan VC 0 min, dan IL 0 plus sama dengan IL 0 min. Dalam penerapannya, kedua kondisi awal ini harus dijadikan satu, artinya VC dinyatakan dalam IL atau sebaliknya IL dinyatakan dalam VC, tergantung dari apakah pengubah Y pada persamaan 2.25 berupa tegangan kapasitor ataukah arus induktor. Sebagai contoh pada rangkaian AC seri, hubungan antara VC dan IL adalah I0 plus sama dengan IL 0 plus sama dengan IC 0 plus sama dengan C dVC per dt dV per dt C 0 plus atau dVC per dt 0 plus sama dengan I 0 plus per C. Dengan demikian, jika pengubah I adalah tegangan kapasitor, dua kondisi awal yang harus ditetapkan adalah bisa dilihat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.